Abigail Wurangian. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis, semester 6 kelas 6 MB4, dan di video ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan usaha, yaitu usaha pisang nugget. Adapun ringkasan eksekutifnya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan kulinernya. Industri kuliner di Indonesia merupakan sektor yang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan kuliner di Indonesia ini sangat berkembang pesat dan semakin diminati oleh masyarakat, semakin kreatif dan inovatif. Salah satu jenis industri kuliner yang banyak peminatnya adalah cemilan. Cemilan itu disukai oleh semua orang, baik anak-anak hingga orang tua. Dan karena penggemar cemilan yang begitu banyak, maka hal ini dapat bisa menjadi peluang bisnis yang baik. Selain memiliki pangsa pasar yang besar, usaha cemilan juga dapat memberikan keuntungan yang tinggi karena modal yang dibutuhkan cenderung kecil, produknya yang bertahan lama, ruangan yang dibutuhkan kecil, dan variasinya banyak serta pengelolaannya yang mudah. Salah satu kekayaan alam di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai cemilan adalah pisang. Pisang merupakan buah yang diminati oleh masyarakat Indonesia dan memiliki kandungan vitamin dan karbohidrat. Ini menjadikan sebuah pisang dapat dimanfaatkan dalam berbagai macam makanan olahan, sehingga banyak produk makanan yang menggunakan buah pisang sebagai bahan dasarnya, termasuk usaha yang saya pilih, yaitu pisang nugget. Bab 1 adalah latar belakang dan misi usaha. Yang pertama, dasar gagasan usahanya. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia dan kini berbagai jenis makanan mulai berkembang, baik itu makanan berat maupun makanan ringan seperti snack atau cemilan. Snack atau cemilan ini juga kini menjadi makanan yang sampingan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dan hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam cemilan yang ditawarkan di pasaran. Hal ini juga yang menjadi alasan untuk membuka usaha ini. Selain merupakan olahan makanan yang inovasi, usaha ini juga dapat menarik minat pembeli karena makanan ini mempunyai rasa yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang ekonomis atau terjangkau. Bahan-bahan bakunya juga bermanfaat, seperti bahan utamanya yaitu pisang, memiliki banyak kandungan vitamin, mineral, dan kalium yang baik untuk kesehatan, serta dapat mengobati atau mencegah berbagai macam penyakit. Harga dari usaha ini yang murah, terjangkau, dan harga dari usaha ini yang murah dan bisa terjangkau oleh banyak masyarakat, dan rasanya yang enak juga dapat membuat usaha pisang nugget ini menjadi salah satu peluang usaha bisnis kecil yang menguntungkan. Adapun prospek pasarnya, berdasarkan kondisi pasar yang sudah disebutkan tadi, usaha bisnis pisang nugget ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dari biaya kebutuhan sehari-hari kita. Selanjutnya ada manfaat ekonomi. Usaha ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya pada masyarakat ekonomi lemah, dan dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk pendapatan bagi keluarga. Manfaat sosialnya, dengan adanya kehadiran sejenis usaha ini tentunya dapat dirasakan oleh semua pihak, khususnya pada konsumen produk, karena jenis produksi yang dihasilkan termasuk kategori makanan yang banyak mengandung protein. Visi dari usaha ini adalah untuk menciptakan produk yang bermanfaat dan banyak diminati masyarakat. Misinya menggunakan bahan baku yang bermutu, menghasilkan produk berkualitas, dan meningkatkan pengalaman dalam kegiatan usaha. Adapun tujuannya yaitu memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan mendapatkan keuntungan. Jadi menurut dari kondisi pasar yang dilihat dari dasar gagasan usaha ini, kami melihat adanya peluang pasar terhadap produk dari pisang nugget yang kami pilih ini. Kedua, bab 2 pasar dan pemasaran. Jenis produk yang dipasarkan adalah pisang nugget yang disajikan dengan keju atau coklat dan juga pilihan lainnya. Produk ini adalah makanan, cemilan, atau makanan ringan yang digemari masyarakat. Sasaran pasarnya mencakup seluruh tingkat masyarakat, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Adapun lokasinya di Sario Kota Baru dengan perkiraan populasi 2.000 jiwa, targetnya 15% dan pembeli yang potensial ada 300 jiwa. Sasaran pembelinya itu diprioritaskan pada kelompok konsumen yang berdomisili di Kelurahan Sario Kota Baru. Dengan penduduk kelurahannya kurang lebih 2.000 jiwa, diketahui bahwa 15% dari jumlah penduduk Sario Kota Baru dapat menjadi konsumen potensial dari produk yang dipasarkan. Dan dari jumlah penduduk Kelurahan Sario Kota Baru itu
Jumlah penduduk yang dapat menjadi konsumen potensial adalah 300 orang. Dari jumlah tersebut, tiap 5 orang terdapat satu kepala keluarga dan konsumsi tiap kepala keluarga yaitu 1 bungkus per 2 hari dan tiap bungkusnya berisi 300 gram atau 0,3 kg. Bisa dilihat di tabel yang berikut ini. Selanjutnya ada proyeksi permintaannya dengan jumlah permintaan yang dapat diproyeksikan dengan asumsi kenaikan permintaan per tahun sebesar 3% seperti yang terlihat di tabel yang di atas. Berikutnya ada penawaran dengan analisis pesaingnya. Berikut ini adalah usaha-usaha yang telah membuat produk yang sama dan yang telah memasok ke pasar yang menjadi sasaran. Seperti Bonbon Factory dan Nugget Pisang Yummy dengan jumlah kapasitas produksi dari keduanya yaitu 102 kg. Adapun proyeksi penawaran yang ditetapkan selama 5 tahun dengan tingkat pertumbuhan 3% per tahun yang bisa dilihat dari tabel yang ada di atas. Kemudian adapun pangsa pasarnya dengan tahun pertama pangsa pasarnya 30%, kedua 35%, ketiga 40%, yang keempat 44%, dan yang kelima pangsa pasarnya di tahun kelima yaitu 48%. Kemudian bab 3 produksi dan operasi. Adapun produknya yaitu produk pisang nugget di mana pisang digoreng kemudian disajikan dengan berbagai macam topping seperti keju dan coklat ataupun susu kental manis. Adapun keunggulan dari produk ini yaitu harganya yang relatif murah, bahan baku mudah ditemukan dan makanan yang bermanfaat dan yang bergizi. Adapun proses produksinya bisa dilihat di bawah. Ada proses produksinya dari produk ini. Adapun kebutuhan mesin peralatan, yang pertama peralatan pisau yang dibutuhkan 1 dengan harga 25.000, dengan harganya 25.000, dan yang kedua ada kompor gas, jumlah yang dibutuhkan 1 dengan harga 300.000. Kemudian ada tabung gas yang dibutuhkan adalah 2 dengan harga satuannya 18.000, jadi yang dibutuhkan jumlah harganya semuanya adalah 36.000. Selanjutnya ada wajan, jumlah yang dibutuhkan 1 dengan harga 35.000, total harga semuanya 396.000. Adapun kebutuhan lainnya yaitu spanduk dengan harga 50.000. Selanjutnya bab 4 organisasi dan manajemen. Nama usahanya adalah Pisang Nugget dengan bidang usaha manufaktur makanan, jenis produksi pisang goreng dengan nama pemilik Abigail Wurangian, alamatnya di Jalan Melati, Kecamatan Sario, Kota Baru. Adapun kebutuhan inventaris kantor, ada buku notebook harganya 28.000, kertas 16.000 dan ballpoint harganya 10.000. Total semuanya adalah 54.000. Bab 5 keuangan. Adapun laporan keuangan sebagai berikut. Yang bisa dilihat ada pisang yang dibutuhkan 4 sisir. Jadi total harganya semuanya ada 100.000. Keju yang dibutuhkan 3 potong, harga satuannya 15.000, jadi totalnya 45.000. Susu kental manis dibutuhkan 3 botol, harga satuan 13.000, jadi yang dibutuhkan semuanya 39.000. Meses coklat yang dibutuhkan 4 pieces, harga satuannya 19.500, jadi yang dibutuhkan semuanya 78.000. Adapun tepung yang dibutuhkan 1 kg dengan harganya 14.000. Adapun tepung roti yang dibutuhkan 2 pieces dengan harga satuan 12.000, jadi totalnya 24.000. Dan kemasan isi 100 yang dibutuhkan adalah 2 pak, harga 1 paknya 50.000, jadi totalnya 100.000. Dijumlahkan semuanya, jadi harga yang dibutuhkan semuanya adalah 400.000. Berikut ini adalah laporan rugi labanya dengan pendapatan 1 juta. Biaya-biaya yang termasuk ada biaya bahan baku 400.000 dan biaya overhead 500.000. Total biayanya 900.000 dan laba yang didapatkan ada 100.000. Kemudian ada juga neraca. Yang pertama di aktiva ada aktiva yang tidak tetap yang berisi kas 500.000 dan perlengkapan 54.000. Jumlahnya 554.000. Kemudian ada aktiva tetap dengan peralatan 446.000, jadi jumlah aktiva tetapnya 446.000, jumlah aktiva keseluruhan 1 juta. Adapun pasiva yang pertama modal, dan di dalam modal ada modal sendiri dengan sejumlah 1 juta, jadi jumlah pasifanya ada 1 juta. Demikian presentasi mengenai bisnis plan saya yang saya pilih, yaitu usaha pisang nugget. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih.